Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ekyusnita dengan nomor NIM 2111021012 akan mencoba menjelaskan terkait dengan perbankan syariah, laporan keuangan bank, dan juga penilaian tingkat kesehatan bank atau sering disebut dengan RGEC, yang mana di sini kita akan membahas terkait dengan risk profile, governance, earning, dan juga capital. Nah, di pembahasan kali ini kita ada 3 pokok pembahasan, yaitu bank syariah, yang kedua ada laporan keuangan bank, dan yang ketiga ada risk profile, governance, earning, dan juga capital. Nah, di bank syariah ini kita akan membahas terkait dengan pengertian dari bank syariah, kemudian perbedaan antara bank konvensional dan juga bank syariah, kemudian produk-produk apa saja yang ada di bank syariah, kemudian yang kedua kita akan membahas terkait dengan laporan keuangan bank. Di laporan keuangan bank ini kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis dari laporan keuangan bank itu sendiri, kemudian karakteristik dan juga perbedaan antara laporan keuangan bank konvensional dan juga laporan bank syariah. Nah, yang ketiga kita akan membahas terkait dengan risk profile, governance, earning, dan juga capital. Nah, RGEC ini sering disebut dengan tingkat penilaian kesehatan bank. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan bank syariah. Apa sih yang dimaksud dengan bank syariah? Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya itu berdasarkan prinsip syariah atau menurut jenisnya itu terdiri atas 2 hal, yaitu Bank Umum Syariah atau BUS dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Nah, apa yang dimaksud dengan Bank Umum Syariah ini? Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya itu menjalankan kegiatan dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya itu tidak menjalankan kegiatan dalam lalu lintas pembayaran. Nah, selanjutnya yaitu bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Apa sih yang dimaksud dengan bank syariah menurut undang-undang tersebut? Yaitu bank yang menjalankan kegiatan usaha itu berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam seperti prinsip keadilan dan juga keseimbangan atau sering disebut dengan adla wa tawazun. Kemudian ada prinsip kemaslahatan atau maslahah, kemudian ada prinsip universalisme yaitu alamiah, serta tidak mengandung unsur gahar, maisir, riba, zalim, dan juga objek yang haram sebagaimana diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, tujuan adanya bank syariah ini itu mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam. Nah, yang kedua itu untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Nah, yang ketiga itu untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Yang keempat ada menanggulangi masalah kemiskinan. Yang kelima ada menjaga stabilitas ekonomi dan juga kebijakan moneter. Nah, yang terakhir itu untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank yang non-syariah atau bank-bank umum lainnya. Nah, perbedaan antara bank konvensional dan juga bank syariah. Nah, di sini kita akan membahas dari segi penyaluran dananya, yaitu kalau dari bank konvensional itu bank ini dalam kegiatan penyaluran dana itu semua bisnis yang menguntungkan menurut mereka. Nah, sedangkan bank syariah ini bukan hanya berorientasi kepada laba, namun juga menerapkan prinsip-prinsip nilai syariah di dalamnya. Nah, di dalam perbedaannya juga ada sistem yang digunakan dalam produk. Nah, untuk bank konvensional ini mengandung unsur bunga, sedangkan untuk bank syariah itu non bunga, yang mana kegiatannya itu biasanya bagi hasil, sewa, fee, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga perbedaannya ada berdasarkan jenis pengikatan atau akad. Untuk bank konvensional itu hanya satu jenis pengikatan atau hanya satu jenis akad, yaitu kredit. Sedangkan untuk bank syariah yaitu berbagai jenis akad seperti jual beli, sewa, kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, di dalam susunan pengurusnya juga ada terdapat perbedaan di antara bank konvensional dan juga bank syariah ini. Di bank konvensional itu dewan pengawas atau dewan susunan pengurusnya itu hanya ada dewan komisaris dan juga dewan direksi. Sedangkan di bank syariah ini juga diawasi oleh dewan komisaris, direksi, namun ada namanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan juga ada DSN atau Dewan Syariah Nasional. Nah, di bidang fungsi sosial, kalau bank konvensional ini tidak mementingkan fungsi sosialnya. Sedangkan untuk bank syariah ini juga berperan sebagai lembaga amil zakat sehingga ada berkaitan dengan fungsi sosial masyarakat. Nah, juga ada perbedaan terkait dengan perolehan keuntungan. Nah, perolehan keuntungan ini juga untuk bank konvensional ini dari suku bunga nasabah, sedangkan untuk bank syariah itu digunakan pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan agama Islam.
Nah, kalau untuk membuka bisnis narkoba atau diskotik, bar, rokok itu untuk pengajuan akadnya itu ditolak oleh bank syariah. Nah, selanjutnya perbedaannya itu dari prinsip pelaksanaan. Nah, untuk bank konvensional ini mengacu pada peraturan nasional dan juga internasional berdasarkan hukum-hukum yang berlaku umum. Sedangkan untuk bank syariah ini berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada Al-Quran dan hadis serta diatur oleh fatwa ulama, dan seluruh aktivitas keuangan ini menganut prinsip yang Islami. Nah, kita juga akan membahas terkait dengan perbedaan bunga dan juga bagi hasil. Apa sih perbedaan antara bagi hasil dan juga bunga ini? Nah, untuk perbedaannya itu pertama dalam penentuan besarnya hasil. Kalau di sistem bagi hasil atau di sistem bank syariah, untuk penentuan besarnya hasil atau besarnya hasil yang dibagikan itu sesudah berusaha atau sesudah jelas ada untungnya. Sudah tahu nih berapa untung misal 100, maka di situ akan disepakati nanti berapa bagian untuk nasabah, sedangkan berapa juga untuk bagian dari bank. Nah, kalau sistem bunga yaitu di bank konvensional itu sebelumnya berapapun keuntungannya itu tidak dipedulikan gitu. Pokoknya untuk penentuan besarannya hasil itu emang diatur di awal, itu presentasinya diatur di awal. Sedangkan yang selanjutnya untuk perbedaannya itu yang ditentukan sebelumnya. Maksudnya itu di bagi hasil ini ada menyepakati ada proporsi pembagian untuk masing-masing pihak. Misalnya itu 50-50 untuk bank, 50 nasabah 50, dan juga untuk bisa juga 40-60 itu untuk nasabah 40, untuk bank 60, ataupun sebaliknya. Nah, sedangkan di sistem bunganya itu berdasarkan nilai rupiah. Berapapun keuntungannya, untuk bunganya ini sudah pasti segini sebulan gitu. Nah, selanjutnya itu perbedaannya itu jika terjadi kerugian. Nah, untuk sistem bagi hasil biasanya kerugian itu ditanggung oleh kedua pihak, yaitu oleh nasabah maupun oleh bank. Sedangkan untuk sistem bunga itu kerugiannya itu hanya ditanggung oleh si nasabah saja. Nah, selanjutnya untuk perbedaannya itu dari dasar keuntungan. Nah, untuk sistem bagi hasil, keuntungan ini dibagi oleh berdasarkan dari berapa untung yang diperoleh. Jadi untuk keuntungan ini belum pasti. Sedangkan untuk sistem bunga di bank konvensional itu untuk dasar perhitungan itu dari dana yang dipinjamkan. Jadi sudah tahu berapa yang akan dibayarkan oleh nasabah. Emang udah fix sebulan itu segitu gitu. Nah, selanjutnya itu dari titik penantian usaha. Nah, untuk sistem bagi hasil itu keberhasilan suatu usaha itu menjadi perhatian bersama, bukan hanya perhatian dari nasabah tapi juga perhatian dari bank. Jadi kedua lembaga ini emang bekerja sama untuk menciptakan keberhasilan. Nah, sedangkan untuk sistem bunga itu untuk titik penantian usahanya di sistem bunga itu besarnya bunga harus dibayarkan oleh nasabah dan itu pasti diterima oleh bank. Nah, selanjutnya perbedaannya itu dari besarnya presentasi. Nah, biasanya kalau sistem bagi hasil itu proporsi itu presentasi kali jumlah untung yang belum diketahui, berarti belum diketahui berapa yang akan diterima atau berapa besar presentasinya. Sedangkan untuk sistem bunga itu presentasinya sudah pasti, sudah ditetapkan di awal pada saat peminjaman. Nah, kita akan membahas terkait dengan akad dan juga produk-produk yang ada di bank syariah. Nah, di sini ada 4 akad atau 4 hal yang ada biasanya di bank syariah ini, yaitu pendanaan, dan juga ada pembiayaan, kemudian ada jasa perbankan, kemudian ada jasa sosialnya. Nah, kita akan bahas satu-satu terkait dengan akad dan juga produk-produk bank syariah ini. Nah, yang pertama yaitu dari segi pendanaan itu ada pola titipan, ada wadiyah ya damanah atau giro tabungan, dan juga ada pola pinjaman atau qard, ada giro dan juga tabungan. Kemudian di pola bagi hasil ada mudarabah mutalakah, kemudian ada mudarabah mukayah seperti tabungan, deposito, investasi, obligasi. Kemudian dari pola seluanya ada ijarah, itu biasanya dari segi obligasi. Nah, selanjutnya itu dari segi pembiayaan. Nah, untuk pola bagi hasilnya ada mudarabah dan juga ada musyarakah. Sedangkan untuk pola jual belinya ada murabahah, kemudian salam, kemudian istisna. Kemudian untuk pola sewanya ada ijarah tuh ijarah wa ikna. Kemudian untuk pola pinjamannya ada qard atau disebut dengan uang talangan misalnya. Nah, selanjutnya itu akad dan produk bank syariah di jasa perbankan. Nah, ada pola-pola lainnya itu dalam wakalah, kafalah, hawalah, qaran, uj, dan sarf. Kemudian dalam pola titipannya ada wadiyah yat amanah,
Kemudian dalam pola bagi hasilnya ada mudharabah mukayah. Nah, selanjutnya dalam akad produk bank dalam kegiatan sosialnya itu qadarun hasan atau pinjaman kebaikan. Nah, di situ kan ada kata-kata seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, qard, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan apa sih itu mudharabah, musyarakah, dan lain-lain sebagainya. Pertama, kita akan membahas terkait dengan mudharabah. Apa sih yang dimaksud dengan mudharabah ini? Nah, di bank syariah, mudharabah ini yaitu akad usaha dua pihak, di mana salah satunya itu memberikan modal atau sebagai pemilik modal yang disebut dengan salibul mal, sedangkan yang lainnya itu memberikan keahlian atau sebagai pengelola dana. Nah, modal ini biasanya 100% berasal dari si salibul mal. Nah, ini keuntungan dari kegiatan tersebut itu kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu kesepakatan antara salibul mal dan juga mudharib. Nah, untuk kerugian itu juga ditanggung oleh salibul mal atau pemilik modal apabila kerugian itu emang kerugian alami atau bukan karena kelalaian dari si pengelola dana. Nah, di sini ada dua jenis mudharabah, yaitu mudharabah mutalakah dan juga mudharabah mukayah. Mudharabah mutalakah yaitu si pengelola dana atau mudharib diberikan kebebasan untuk mengelola dana salibul awal atau dana dari si pemilik modal. Jadi si mudharib ini emang diberikan kebebasan untuk bagaimana cara mengelola dana yang ada ini. Dan yang kedua ada jenis mudharabah yaitu mudharabah mukayah, yaitu pengelola dana atau mudharib wajib mengelola dana sesuai dengan keinginan dari salibul mal atau sesuai dengan keinginan pemilik dana. Misalnya ada proyek, maka nanti ada bagaimana cara-cara pengelolaannya itu emang sudah diatur oleh si pemilik dana. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan musyarakah. Musyarakah yaitu akad kerjasama di mana bank dan juga nasabah sama-sama memberikan modal atau patungan dari usaha yang akan dijalankan. Nah, nisbah atau keuntungan yang disepakati itu oleh kedua belah pihak termasuk penentuan revenue atau profit sharingnya. Kemudian porsi nisbah boleh berbeda dengan porsi modal, asalkan itu disepakati oleh bersama. Untuk keuntungan itu dibagi sesuai dengan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati, sedangkan untuk kerugian itu ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Nah, selanjutnya itu produk dari pola jual beli, itu ada murabahah. Nah, dalam fikih klasik yaitu penjual membeli barang langsung dari penjual pertama. Sedangkan dalam perbankan syariah, umumnya untuk pengaplikasian murabahah ini yaitu bank melakukan pemesanan barang kepada supplier, namun barang dikirim langsung kepada nasabah yang menginginkan itu. Nah, ini dikarenakan si bank ini tidak memiliki gudang. Yang kedua ada salam. Nah, salam maksud di sini yaitu akad jual beli tangguh atau pesanan di mana pembayaran dilakukan di muka dan barang diterima beberapa waktu kemudian. Nah, dalam pembiayaan ini bank bertindak selaku pembeli, sedangkan nasabah bertindak selaku penjual. Di bagian salam ini bertindak selaku penjual. Nah, barang yang dipesan ini harus memiliki spesifikasi dan jumlah yang satuan yang jelas dan juga standar. Nah, di sini juga ada istisna. Apa sih yang dimaksud dengan istisna di sini? Yaitu kalau istisna ini akadnya juga mirip dengan salam, namun perbedaannya terletak daripada objek yang dibiayai dan juga cara pembayarannya. Nah, pada istisna itu objek yang dibiayai bersifat customized atau bersifat emang harus dibuat terlebih dahulu. Nah, pada salam ini objek yang dibeli itu atau dibiayai itu terstandarisasi. Nah, sedangkan pada salam ini pembayaran oleh bank diberi muka sekaligus, sedangkan pada istisna itu pembayaran oleh bank itu dapat dicicil ataupun bertahap. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ijarah. Apa sih yang dimaksud dengan ijarah di sini? Ijarah itu akad sewa menyewa di mana bank sebagai pemberi sewa atau mujir dan nasabah sebagai penyewa atau mustajir. Nah, pada umumnya bank ini tidak memiliki barang, tapi menyewa dari pihak lain dan kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi. Dan di sini ada qard atau uang talangan.
Maksud dari CAUT di sini yaitu akad utang piutang uang tanpa bunga. Misalnya kita pinjam 100, jadi juga kita kembalikan 100. Nah, umumnya ini digunakan untuk kesejahteraan, untuk pinjaman kesejahteraan karyawan. Nah, dapat juga disalurkan sebagai fungsi sosial dari bank syariah ini. Nah, di sini kita juga akan membahas terkait dengan jasa-jasa perbankan yang lainnya yang ada di bank syariah ini. Yang pertama yaitu wakalah. Maksud wakalah di sini yaitu perwakilan seperti produk transfer, inkaso, debit kredit, LC. Sedangkan untuk kafalah ini penjaminan, yaitu seperti produknya bank guarantee, LC dan juga cengkar. Kemudian untuk hawalah di sini maksudnya itu pengalihan utang seperti produk bill discounting, anjak piutang, post date check. Kemudian nah selanjutnya itu ada RAN. RAN di sini ada dua makna, yaitu fidusia, yaitu penyerahan barang, tapi hanya dokumen saja yang ditahan. Barang masih digunakan oleh pemilik. Sedangkan untuk gadai itu penyerahan barang secara fisik sehingga pemilik tidak dapat menggunakannya lagi. Nah, biasanya orang di bank syariah ini lebih ke arah ke gadai. Selanjutnya itu salaf atau jual beli. Salaf di sini maksudnya yaitu pertukaran mata uang asing. Untuk produknya itu jual beli mata uang asing. Yaitu dalam penyerahan jasa-jasa di atas, tentunya sidang ini akan menerima ujrah atau fee based income, karena ujrah ini diperoleh dari pemanfaatan demi bank sendiri, maka tidak termasuk dengan yang dibagi hasilkan. Nah, di sini juga ada wadiyah ya amanah. Nah, untuk wadiyah, maksud dari wadiyah ini di bagian penghimpunan dananya yaitu akad di mana barang yang dititipkan itu dapat diambil sewaktu-waktu. Nah, pihak yang menerima titipan ini dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan barang yang dititipkan. Nah, untuk jenis wadiyah ini ada dua jenis wadiyah, yaitu wadiyah amanah dan juga wadiyah yadamanah. Untuk wadiyah amanah yaitu pihak yang menerima titipan ini tidak diperkenankan untuk mengambil manfaat dari barang yang dititipkan. Sedangkan untuk yang di sini ada pola titipan itu wadiyah yadamanah, yaitu pihak yang menerima titipan itu boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan seperti adanya simpanan giro dan juga simpanan tabungan. Nah, di sini ada daftar nama bank syariah yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama ada BSI, yaitu Bank Syariah Indonesia, yang mana ini merupakan merger dari ketiga bank besar yang ada di Indonesia, yaitu Bank BRI Syariah, kemudian ada Bank Syariah Mandiri dan juga Bank BNI Syariah, dan juga ada Bank NTB Syariah. Nah, yang ketiga ada BRK Syariah atau Bank Rio Kepri Syariah, ada Bank Mega Syariah, Panin Bank Syariah, BCA Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Syariah Bukopin, Danamon, BTN Syariah, Bank Muamalat, dan BTPN Syariah. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jenis laporan keuangan yang ada di bank syariah dan juga bank konvensional. Nah, di bank konvensional ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, ada laporan kualitas aset produktif dan juga informasi lainnya, ada laporan komiten dan juga kontingensi, ada laporan arus kas konsolidasi, ada suku bunga dasar kredit, ada laporan cadangan kerugian penurunan nilai dan juga penyisian kualitas aset, laporan transaksi spot dan juga derivatif. Sedangkan di bank syariah ini juga ada laporan posisi keuangannya, kemudian ada juga laporan laba rugi dan juga penghasilan komprehensif lainnya, kemudian ada laporan komiten dan juga kontingensinya, kemudian ada laporan rasio keuangan, dan juga ada laporan perhitungan kewajiban pernyataan modal minimum, kemudian ada laporan sumber dan juga penyaluran dana zakat. Nah, di sini untuk laporan sumber dan penyaluran dana zakat ini hanya ada di bank syariah, sedangkan bank di konvensional tidak ada. Kemudian ada laporan arus kas, kemudian ada laporan kualitas aset produktif dan juga lain sebagainya. Kemudian ada laporan sumber penggunaan dana kebajikan. Nah, di sini juga tidak untuk laporan ini juga tidak ada di laporan konvensional. Kemudian ada laporan transaksi spot dan juga forward. Kemudian ada laporan cadangan kerugian penurunan nilai dan juga penyisian penghapusan aset. Dan juga yang terakhir ada laporan distribusi bagi hasil, yang mana laporan ini juga tidak ada di bank konvensional.
Nah, di sini sesuai dengan yang telah dipaparkan itu ada 3 jenis laporan yang tidak ada di laporan bank konvensional, yaitu ada laporan sumber dan juga penyaluran dana zakat, kemudian ada laporan sumber penggunaan dana kebajikan, dan juga ada laporan distribusi bagi hasil. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perbedaan dari laporan keuangan bank konvensional dan juga laporan keuangan bank syariah. Nah, langsung saja kita bahas terkait dengan apa perbedaan di antara kedua laporan tersebut. Nah, yang pertama kita akan lihat di bagian posisi keuangan. Di bagian bank syariah, di bagian laporan posisi keuangan, di bagian aset itu ada piutang. Nah, yang mana piutang ini memuat piutang murabahah, piutang istisna, piutang multi jasa, piutang kad, dan juga piutang sewa. Nah, sedangkan di bagian laporan posisi keuangan untuk bank konvensional itu ada akun yang memberikan nama yaitu kredit yang diberikan. Nah, di sini juga ada pembiayaan bagi hasil. Di bagian bank syariah itu ada mudharabah, terus ada musyarakah, dan juga lain sebagainya. Sedangkan di bagian laporan posisi keuangan di bank konvensional ada pembiayaan syariah. Dan juga untuk di laporan posisi keuangan di bagian bank syariah ada juga pembiayaan sewa. Nah, di sini juga kita lihat di perbedaannya di bank syariah ini ada salam, yang mana ini akad jual beli, dan juga di sini juga ada aset istisna. Sedangkan di laporan posisi keuangan untuk bank konvensional itu tidak ada hal tersebut. Mungkin kita lanjut ke bagian liabilitas. Nah, di bagian liabilitas untuk bank syariah itu ada untuk bagian simpanan yang terbagi 2 jenis simpanan. Ada dana simpanan wadiah dan juga ada dana investasi non profit sharing. Dan juga biasanya ada dana simpanan mudharabah. Sedangkan untuk di bagian bank konvensional itu tidak dibedakan jenis simpanannya. Yang ada itu giro, tabungan, depositonya. Kita masuk ke bagian laporan laba rugi di antara kedua bank tersebut. Di bagian bank syariah di sini ada pendapatan dari piutang, yang mana ini ada murabahah, istisna, multi jasa, ujrah, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk laporan laba rugi di bank konvensional itu tidak ada yang namanya pendapatan dari piutang murabahah, istisna, multi jasa. Sedangkan yang di bank konvensional itu yang ada hanya pendapatan bunga, dan juga ada di sini ada beban bunga, yang mana nanti beban bunga ini akan mengurangi dari pendapatan bunga yang diterima. Nah, di sini juga ada pendapatan dari bagi hasil, yang mana ada mudharabah dan juga musyarakah. Sedangkan di bagian laporan laba rugi bank konvensional tidak ada. Nah, di sini juga ada pendapatan sewa, sedangkan di bank konvensional tidak ada. Di bagian beban-bebannya bank syariah di sini ada beban bonus wadiah, yang mana ini terjadi karena adanya simpanan wadiah, sedangkan di bagian bank konvensional itu tidak ada akun tersebut. Nah, lanjut ke laporan arus kas. Nah, di sini sudah ada 2 laporan arus kas. Yang di sini yaitu laporan arus kas untuk bank syariah, sedangkan di sini itu laporan arus kas untuk bank konvensional. Nah, sama-sama kita lihat di bagian perbedaannya, yaitu ada penerimaan jual beli bagi hasil ijarah dan usaha utama lainnya, dan juga di sini ada pembayaran hasil dana syirkah temporer. Nah, sedangkan untuk bagian bank konvensional itu tidak ada penerimaan dari hal tersebut. Yang ada itu penerimaan dari pendapatan bunga, penerimaan pendapatan syariah, dan juga pembayaran beban bunga. Nah, di sini juga untuk laporan arus kas untuk bank syariah ini ada pembayaran rutin. Di bagian laporan keuangan konvensional tidak ada. Nah, di bagian laporan arus kas bank syariah, di sini ada pembayaran zakat dan juga penyaluran dana kebajikan. Sedangkan di laporan arus kas di bank konvensional itu tidak ada. Nah, di sini juga ada pinjaman kad, sedangkan untuk di laporan bank konvensional itu tidak ada pinjaman kad. Dan juga di sini ada di bagian bank syariah ada kenaikan dana syirkah temporer. Nah, sedangkan di bagian bank konvensional tidak ada. Nah, itulah perbedaan format dari laporan keuangan bank syariah dan juga laporan bank konvensional. Nah, di sini selain dari format-format dari laporan tersebut,
juga ada perbedaan dari segi laporan keuangannya. Nah, di bagian bank syariah itu memuat laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan juga wakaf. Sedangkan di bank konvensional tidak ada laporan tersebut. Dan juga ada laporan sumber dan juga penggunaan dana kebajikan. Kemudian juga ada laporan distribusi bagi hasil. Sedangkan di bagian bank konvensional tidak ada. Nah, yang pembahasan kita yang terakhir yaitu terkait dengan tingkat kesehatan bank atau yang kita kenal itu dengan sebutan RGEC, yang mana di sini kita akan membahas terkait dengan risk profile, kemudian governance, kemudian earning, kemudian capital. Nah, pertama kita akan membahas terkait dengan risk profile. Pasti yang dimaksud dengan risk profile di sini, risk profile adalah gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank. Nah, untuk penilaian di risk profile ini terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, strategis, hukum, kepatuhan, dan juga reputasi. Nah, juga kita akan membahas terkait dengan good corporate governance atau GCG atau di bagian governance-nya, yaitu penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG atau Good Corporate Governance yang terdiri atas akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, kewajaran, dan juga kemandirian. Nah, selanjutnya itu terkait dengan earnings. Earning di sini maksudnya itu salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitas atau indikator penilaian dari rentabilitas ini yaitu ROA atau Return on Asset, kemudian BOPO atau beban operasional terhadap pendapatan operasional. Nah, yang terakhir yaitu terkait dengan kapital. Nah, kapital di sini yaitu permodalan yang memiliki indikator antara lain itu kecukupan modal dan juga kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai dengan profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik skala usaha dan juga kompleksitas usaha bank. Nah, itulah pembahasan terkait dengan bank syariah, laporan keuangannya, dan juga tingkat kesehatan bank atau RGEC. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.